Teman-teman yang baru masuk ya, tadi kita udah bahas cara baca data. Tadi Mas Wisnu ya, iklannya udah jalan dan udah ada hasilnya. Kita menentukan mana yang murah, mana yang mahal ya. Di case-nya Mas Wisnu tadi ada satu iklan yang murah, satu yang mahal gitu. Kita hitung batasnya, ketemu tadi batasnya 10.000. Jadi iklan yang di bawah 10.000 diaktifkan, iklan yang di atas 10.000 kita matikan. Itu cara baca data. Kemudian kita juga bahas tadi teknik closing ya. Teknik closing chat yang masuk ini gimana supaya mereka mau transaksi. Nah, teknik closing ini ada 4 teman-teman ya. Satu, kenapa audiens butuh produk kita. Yang kedua, apa keunggulan produk kita. Yang ketiga, testimoni. Yang keempat, bonus dan atau diskon. Kalau ada salah satu, pakai salah satu. Kalau ada dua-duanya, boleh pakai dua-duanya. Nah, teknik closing ini juga menjadi rumus dasar saya membuat landing page. Nah, aturan dasar membuat landing page itu yang penting ada rumus tadi ya. Kenapa audiens butuh produk kita? Dua, keunggulan produk kita. Tiga, testimoni. Yang keempat, bonus. Nah, kemudian terakhir kita tadi lagi praktek dengan Kang Maman untuk membuat landing page ya, untuk menyusun kebetulan Kang Maman udah bikin landing page-nya. Kita lagi edit sesuai dengan rumus tadi. Oke. Nah, selain rumus tadi ya, rumus 4 pembahasan tadi, poin penting pertama dari landing page itu adalah mudah terbaca gitu. Nah, supaya mudah terbaca, eh, satu, ukuran font ya, kemudian warna font. Nah, ukurannya, warnanya sama jaraknya. Tiga ini yang perlu kita perhatikan. Kalau ukuran font untuk Kang Maman ini udah oke ya, bisa terbaca kalau dilihat dari handphone. Kemudian warna untuk yang judul ini warna sudah clear ya, backgroundnya putih, warnanya hitam. Tinggal jaraknya nih, jarak antar fontnya yang perlu kita perbaiki nih kan. Hmm, hmm, hmm. Jarak antar font itu editnya di menu style sebelah kiri. Oke, Oke. Kemudian di tipografi, oke. tapi nah di sini ada line height di bawah, ada line height. Nah, line height sebelah kiri ada line height. Oke, ini pakai tablet ya? Atau gimana? Oh, Ini di oh, pakai la- sebentar. line height-nya boleh digeser ke kanan. Ke ini tadi sebentar. Ya, sebelah kiri ada line height di bawah decoration. Yang ini ya. Sebelah kiri. Ya, betul. Digeser. Nah, ini disesuaikan. Nah, seperti ini. Eh, itu poin pertama. Kemudian untuk judul yang paling atas ini kan judul ya. Judul Hmm, maksimal itu 4 baris. Jangan lebih dari 4 baris. Karena udah kalau lebih dari 4 baris, ini hubungannya ke psikologi kebanyakan orang Indonesia malas membaca. Jadi melihat sesuatu bacaan yang lebih dari 4 baris itu kayaknya berat gitu. Nah, ini perlu kita evaluasi. Itu. Selain tadi yang pertama tadi kan, judulnya adalah masalah atau harapan gitu. masuk. Nah, orang belajar hipnotis itu kenapa sih? Kenapa? Masalahnya apa? Harapannya apa? Itu yang harus menjadi poin kalimat pertama gitu. Coba dieditkan yang paling atas itu. Kira-kira kenapa orang harus belajar hipnoterapi gitu? Mau hipnoterapi itu alasannya apa? Jadi apa namanya? Diedit eh aja kan? di Nah, edit ya. ya, diedit aja. Boleh.
apa ini? Ya. Kenapa orang mau belajar hipnoterapi itu kenapa? Masalahnya apa? Harapannya apa? Atau mau jadi jago hipnoterapi? Ini kalau kalau ini kan lebih ke ini sih apa namanya Pak Tommy. Ini lebih ke ini ya yang jago hipnotis sih. Jadi fundamental hipnosis. Jadi apa namanya Hmm. lebih mengenal eh, pikiran diri sendiri gitu. Iya, yang butuh ini siapa? Kenapa mereka butuh ini? Kenapa? Berarti orang yang sudah pernah belajar hipnotis tapi belum jago. Seperti itu. Mm-mm. Oke, artinya orangnya udah tahu hipnosis tapi belum jago gitu ya. Tapi belum jago. Oke. Nah, kalau seperti itu, yang eh, ya betul Anda berada di tempat yang tepat, itu di subjudul jatuhnya kan. Nah, jangan digabung dengan judul. Coba di copy. Yang ini di Ya, copy. di cut aja. Di cut. Nah, Oke. baru di duplicate judulnya. Duplicate. Ini, Oke. Nah, paste di yang bawah. Oke. ini, Nah, HTML tag-nya dirubah. Jadi ukurannya lebih kecil. HTML tag. Oke. ini A, H4. Itu lebih besar jadi ya. yang Nah, boleh seperti ini. Jadi, yang bawah itu jadinya subjudul ya. Pertanyaan utama kita, eh, mau belajar hipnotis dan hipnoterapi sampai jago. Nah, poinnya adalah sampai jago ya mungkin ya. Di lembaga yang resmi. Nah, yes, betul Anda berada di tempat yang tepat. Oke, itu sudah clear kenapa audiens butuh produk kita. Poinnya sampai jago. Artinya orangnya udah tahu hipnotis dan hipnoterapi tapi belum jago ya. Kemudian gambar. Nah, gambar ini kalau tuturi memang berhubungan ya, Kang, ya? iya karena memang ini kan kita ada di lembaga Hmm? ini LKP, lembaga kursus pendidikan atau Oke. lembaga kursus pelatihan. Nah, ini di bawah naungan Kemendikbud RI, Pak Tommy. Oke. Nah, eh, sebenarnya logo tuturi dan ini masuk ke poin unggulan sebenarnya kan. Dalam tanda kutip resmi ya, itu poin keunggulan. Nah, gambar yang ada di bawah judul ini kalau bisa menggambarkan, mengilustrasikan harapan dari si audiens tadi, harapan atau masalah. Misalnya gambar orang yang lagi menghipnosis, gambar orang Hmm, yang jago atau video boleh, video singkat aja gitu. hmm, Ilustrasi itu gitu. Fungsi gambar di bawah judul adalah mengilustrasikan apa yang diinginkan audiens. Nah, di sini karena yang diinginkan adalah jago dan resmi ya, mungkin sertifikat. Nah, itu bisa jadi ilustrasi karena resmi gitu kan ada sertifikatnya. Atau ilustrasi orang lagi hipnotis, menggambarkan dia jago gitu. hmm, Nah, hmm. seperti itu gitu. Nah, setelah itu, setelah gambar ya, baru masuk ke di bawah ini mungkin penjelasannya Indonesian Life Skill Academy. Iya, Tuh. jadi ini penjelasan ininya dia, penjelasan. Ya, nah, untuk penjelasan ini mungkin perlu dirapikan lagi ininya, Kang. Jaraknya seperti tadi, kemudian jangan di bold semua. Itu coba ininya di bagian stylenya dirapikan lagi. Untuk penjelasan, ya nggak perlu di bold, kemudian jaraknya diatur. Oke.
Nah, HTML tag-nya coba jadi teks biasa, Kang. Jadi HTML. Jadi P aja, paragraf dia. P. yang ini ya. Mm. Kemudian, oke. Bold-nya nggak usah. Jangan di bold semua. Boardnya ini ada di Style. Di style. Board-nya ada di style. sini. Ah, Tipografi ya. Tipografi. Di wake. Ada wake. Oke, ini Yang ada ini. ini ada pertanyaan dari Mas Adi. Kan beriklan yang nanti masuknya di LP. Bisa ya kalau beriklan cuma bikin LP aja tanpa website. Bisa ya. Jadi landing page ini satu halaman bagian dari website. Jadi nggak perlu kita buat websitenya lengkap-lengkap. Nggak masalah. Yang penting landing page-nya jelas gitu. Boleh. Oke, kemudian jaraknya kira-kira udah pas kan? Kalau di saya masih kurang ya jaraknya. Kurang ya. Iya, Berarti tipografi. Di tipografi. tipografinya Iya, jaraknya 1,3 minimal. satu satu koma tiga atau koma 1,5. Nah, 1,4 oke. 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 Nah, mungkin video ini nih Kang yang tepat nih. Ini kan video ya. Mm-mm. Ini kenapa audiens butuh ini workshop ya. Workshop. Mm-mm. WhatsApp. Nah, ini masuk ke atas tadi bagusnya. Ingin jago hipnotis gitu. Yang di sini. Ya, betul. Video. Berarti ini dihapus dulu. Digeser aja. Nggak perlu dihapus. Siapa tahu nanti dibutuhkan gitu. Hmm. Video di atas judul itu video. Karena video ini kan mengilustrasikan. Kemudian kalau untuk video, saya menyarankan sebaiknya jangan diupload di YouTube ya. Videonya Oh, berapa panjang? Panjang atau ini ada paling berapa? 2 menitan, Pak Tommy. lumayan besar filenya? Atau kalau download dari YouTube biasanya bisa jadi lebih kecil. Kenapa kita hindari penggunaan video yang dari YouTube seperti ini? Ini kan kelihatan nih judulnya besar ya, ingin jago hipnotis. Mm-mm. Kalau jempolnya salah klik, kalau kita klik judul itu ngebuka aplikasi YouTube dia kan. Oh, Jadi tahu landing ini page ya. kita tinggal dilupakan gitu, terabaikan jadinya malah ngelihat di YouTube itu. Nah, nanti kalau dilihat di YouTube kan problemnya orang lagi lihat video ini ingin jadi jago hipnotis gitu kan. Di bawahnya ada video yang mirip-mirip Kang. Hmm. Pada video serupa jadinya dia fokus di YouTube. Malah nggak ngeliat lagi landing page kita gitu. Berarti kalau bisa jangan yang ini berarti apa Jangan namanya? YouTube kalau bisa. Jangan nutup, langsung gitu. Ya, langsung upload. Di sebelah kiri kan ada pilihan tuh source-nya. Source-nya adalah YouTube sebelah kiri, sebelah kiri. Ini. Nah, Nah, itu bisa diubah jadi self-hosted. yang Self, ini. ah, ah. Oke, berarti ini dulu ya. Ya, diupload gitu. File videonya besar nggak? Eh, besar kayaknya ini. Coba ya. Kalau besar nggak apa-apa. Sementara Nggak pakai apa-apa. dulu Pakai aja. itu aja dulu. Ya, kalau besar ya. Kalau kecil upload aja. 2 menitan soalnya. Kena berapa MB tuh ya. Kalau kita download Maksimal berapa MB, Pak Tom? kalau video sih sebaiknya ini ya di bawah 5 MB lah kalau video ya. Apa, Hmm, idealnya 2 MB sih. Karena kalau 2 MB. besaran, kalau satu videonya 5 MB nggak apa-apa. Hubungannya nanti ke ukuran landing page-nya. Ukuran landing page-nya jadi eh, besar. Kalau ukuran landing page-nya besar, loadingnya lama gitu. Tadi udah dihapus ya.
Oke, ini Kak Rumi Khatul Janah. Sebaiknya ini Kak Rumi Khatul Janah kemarin nggak bisa ikut. Nah, sebaiknya dilihat dulu materi yang kemarin Kak, karena ini lanjutan dari yang kemarin gitu. Pokok-pokok pembahasannya ada di member area Kak. Dan di video yang kemarin, di pembahasan kita semalam gitu. Pokok-pokoknya intinya kita ngiklan yang kemarin itu langsung ke WhatsApp. Malam ini pembahasan kita landing page tuh. Kemudian misalkan iklannya nanti nggak pakai landing page, langsung ke link produk marketplace, jangan. Kecuali kalau kakak pakai CPHS dan marketplace-nya sudah rame, sudah banyak produk terjual, sudah banyak testimoni. Tapi kalau marketplace-nya belum rame, belum banyak terjual, belum banyak testimoni, dan kakak tidak pemegang harga termurah, jangan iklanin dari Facebook langsung ke marketplace. Nanti orang cuma lewat ke toko kakak gitu. Lihat iklan kakak, tertarik, masuk ke marketplace, ternyata lihat terjual belum ada misalnya atau terjual di bawah 50. Kemudian harga masih banyak harga lain yang lebih murah. Kan di marketplace biasanya ada produk serupa. Nah, ya ujung-ujungnya mereka nggak beli di toko kakak. Kalau ke marketplace, langkahnya harus daftar dulu ke CS marketplace-nya. Nama iklannya CPHS. Dan syaratnya toko marketplace-nya produknya udah banyak terjual, udah banyak view-nya. Ya, Mas Adi berarti langsung bikin LP aja ketika di WordPress-nya tanpa perlu bikin website. Langsung aja bikin landing page, Kak, Mas. Bedanya bikin LP di WordPress dengan di order online via landing page builder apa ya? Beda tools aja sih. Rumusnya sama ya. Yang paling penting dari landing page itu adalah copywriting-nya. Ya. Copywriting dari atas ke bawah. Ya. Mau buat di WordPress, mau di order online, di Berdu, ya. Yang penting copywriting-nya, gitu ya. Oke, udah berapa ukurannya tadi, Kang? Ini ukurannya, Udah diupload ya? Ini udah selesai upload belum? ini belum di-upload ini. Oh ya, belum diupload. Oke, nggak apa-apa. Kita ke bawah dulu aja. Oke, kita Oke, ke bawah. Di ke, ada penjelasan ya tadi ya. ke, ke sini ya. Scroll ke bawah, yang tengah. Yang tengah kita scroll ke bawah. Di bawah Tut Wuri Handayani. Bentar, mana ini? Hmm, coba saya ini dulu ya. Ke sini, Pak Tommy. Ya, nah masuk ke poin kedua. Workshop ini akan membimbing Anda untuk mempraktekkan teknik hipnotis. Nah, di poin kedua ini yang menonjol adalah backgroundnya yang sedikit ini ya berwarna-warni. Kalau bisa dihindari. Kalau mau warna hitam aja. Kalau mau warna merah aja. Hindari gradasi seperti ini, kecuali kita jualan desain. Kalau kita Hmm, bukan jualan desain, eh, fontnya, hurufnya harus jelas terbaca. Kalau seperti ini, kebanyakan orang di handphone itu kan ngelihat handphonenya lama ya. Ketika ngelihat handphonenya lama, ketemu warna seperti ini agak kurang terbaca. Itu yang pertama. Jadi pilih backgroundnya warna apa, satu aja warnanya. Kemudian setiap ini ada penjelasan seperti ini. Setiap tiga
3 atau 4 baris di enter 2 kali. Jangan biarkan satu kalimat panjang seperti ini. Nah, cara enternya gimana? Ini Kang Maman pakainya heading ya. Cara enternya itu kalau di heading seperti ini, di sebelah kiri kita enternya, Kang. Di sebelah kiri masuk. kiri. Oh, itu udah ada BR-nya ya? Oh, Iya, udah. ini BR. BR-nya 2 kali, Kang. BR-nya 2 kali. Jadi kode untuk enter itu BR ini, teman-teman ya. BR-nya dua. Ini. Ya, tambah BR. Nah, dipisah per 4. Ini berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ya. Oh, Mungkin bisa dibuang boldnya. Backgroundnya boleh diganti dulu, Kang. Supaya mudah terbaca ya. Kata kuncinya mudah terbaca. backgroundnya di sini. Ya, ya, nah jangan pakai 2 warna. Pakai salah satu aja. Kalau mau hitam, hitam aja. Mengubah satu warna di yang background type-nya, Kang. Ya, sebelah kirinya. Yang Kiri, kiri. Ya, oke. Diklik. Nah, ini udah terbaca. Nah, kalimatnya Masa nggak disederhanakan dipisah sama lagi, Kang. bapaknya si Takut? Ini jadinya kan 6 baris tuh. Workshop ini mm, akan membimbing Anda untuk bisa mempraktekkan teknik hipnotis sampai jago dan hipnoterapi untuk diri sendiri dan orang lain dengan benar dan efektif hanya dalam 1 hari. Nah, ini disederhanakan kan supaya tidak terlalu panjang. Ini jadi 6 baris terlalu panjang. Jadi kita sederhanakan. Workshop ini akan membuat Anda bisa Jadi jago kan benar. praktek hipnotis untuk diri sendiri dan orang lain. Gitu. untuk Ah, untuk diri sendiri dan orang lain. ya, gitu aja. Berarti Dalam ininya satu di hari. Ya, workshop ini akan mm, membimbing Anda mm, jadi jago hipnosis untuk diri sendiri dan orang lain dalam 1 hari. Nah, itu lebih simpel kalimatnya kan. jadi Hmm. workshop ini akan membimbing Anda jadi jago hipnosis. Dan hipnoterapi untuk diri sendiri dan orang lain. Oh, bukan jadi hipnotis, jadi hipnoterapi. Oh, jadi jago ya. Ah, membimbing Anda jago hipnotis, membimbing Anda jadi jago hipnotis dan hipnoterapi untuk diri sendiri maupun orang lain dalam 1 hari. Itu. Di kalimatnya sesederhana mungkin ya. Jangan pakai banyak kata penghubung karena semakin lama orang membaca landing page kita, semakin panjang kata-kata yang kita sampaikan, semakin lama mereka ambil tindakan. Jadi kata-katanya simple, langsung ke intinya. Gitu. Kuncinya 4 hal tadi. Kenapa audiens butuh, apa keunggulan, testimoni, bonus. Udah. Semakin cepat mereka paham, semakin cepat mereka paham 4 poin ini, ya semakin cepat mereka ambil tindakan. Gitu. Workshop ini akan membimbing Anda jadi jago hipnotis dan hipnoterapi untuk diri sendiri maupun orang lain dalam 1 hari. Nah, yang bawah juga pelatihan ini dibuat secara sistematis sehingga peserta mudah menguasai dan mempraktekkan langsung. Nah, ini mungkin di 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga 6 baris ya. Coba dibuang pelatihan ini karena di atas sudah ada kata workshop ini. Jadi di bawah dibuat secara sistematis sehingga peserta mudah mempraktekkan, menguasainya dibuang aja gitu. Coba yang bawahnya, Kang.
pelatihan ininya dihapus aja kan. Halo Pak Tommy. Halo, halo. Oh iya, sinyal ini nggak, suaranya nggak ada ya? Sinyalnya apa gimana? Ya, tadi sempat terputus sebentar ya. Oke, tadi sampai mana yang terdengar Pak Mas Kang Maman? Sampai ini tadi yang apa yang pelatihan ini dibuat Nah, secara pelatihan ini dibuang aja kan. Yang dibuang ya. pelatihan ini. Jadi langsung dibuat secara sistematis sehingga peserta gitu. Ya, kata-kata pelatihan ini dibuang aja. Ya, gitu. Pelatihan Buat ininya. Nah, dibuat secara sistematis sehingga peserta mudah praktek dan menguasai. Mudah praktek dan menguasai mudah praktek dan menguasai. ya materi yang diberikan. Mudah praktek dan menguasai. Materi yang diberikan. Ini berarti dihapus saja. Oke, sampai Nah, ini lebih simpel gitu. Jadi poinnya sampai gitu. Yang penting itu aja. Nah, ini gambar ini juga mendukung, boleh nggak apa-apa. Kemudian scroll ke bawah. Kira-kira orang yang hipnoterapi paham nggak gambar ini gambar apa ya? Kalau awam ya jadi nggak paham ya ini gambar apa gitu. Iya, kalau aku paham ya. Tapi kalau yang udah Udah belajar paham ya. paham dia, ini sedang di hipnoterapi. Oke, nah ini kemudian ke bawah poinnya adalah tadi di atas kita bahas kenapa audiens butuh produk kita. Di poin kedua ini sudah membahas eh, keunggulan produk kita. Nah, udah masuk tuh yang atas tadi ya. Yang atas tadi udah bahas keunggulan sebenarnya. Yang kita buat pelatihan ini membuat bisa jago dalam 1 hari. Itu keunggulan ya. Kemudian dibuat secara sistematis sehingga bisa langsung praktek dan langsung menguasai. Itu juga kelebihan, keunggulan. Nah, ini juga masih bahas keunggulan ya. Yang dengan 70% praktek plus 3 dan 30%. Nah, ini juga perlu dikasih jarak-jarak lagi, Kang. Gitu, Hmm, jangan dempet-dempet. Nah, per 4 baris enter, per 4 baris enter. Empat baris enter ya. Mm-mm. Ini mau kemana? Ya, enternya 2 kali, Kang. Hmm, Sama backgroundnya diedit lagi berarti, Kang. Ini backgroundnya yang mana nih? ini backgroundnya yang ini, Tadi itu udah kita edit. Yang di bawah masih ada yang 2 warna backgroundnya, Kang. yang ini ya. Ah, Oh, oh itu udah 2 warna ya. Ya, oke. Nah, ini kenapa kayak yang atas belum belum ini Kang, belum terpisah per 4 baris. yang Kalau ini ya. panjang seperti ini, saya berani jamin 90% orang nggak akan baca. Karena Oke. terlalu panjang. Tapi kalau dipisah 4 baris, nah insya Allah akan dibaca. Kasih enter 2 kali, Kang. BR 2 kali. Dua, tiga. Enter gini ya. Mm-mm. BR dua Eh, kali. BR. Yang BR tadi. oh, yang BR tadi ya. Ya, kasih BR 2 kali. Oke.
Nah, maksimal 4 baris kasih BR, 4 kali kali 4 baris kasih BR. Ada pertanyaan dari ini, namanya nggak kelihatan ya, Oppo. Aplikasi apa ngedit video? Saya pakai CapCut. Kalau ngedit video pakai CapCut. Nah, ini udah yang paling bawah nggak perlu BR lagi, Kang. Oh, nggak perlu dibayar lagi kalau yang baru. Ya, bedanya apa BR sama Enter ya? BR itu kalau kita menggunakan heading ya, elemen heading. Nggak bisa Enter kalau elemen heading. Tapi kalau kita pakai teks, itu bisa seperti Word biasa. Karena Kang Maman ini pakainya heading, ya dia harus pakai BR. Dua, tiga. Oke, coba ukurannya dikecilkan, Kang. Yang H2, jangan H2. Ya, bukan, bukan di situ, Kang. Di kontennya, Kang. Di konten Kalau di jadi konten di konten H2 jadi H4 atau H5 boleh atau P paragraf aja. Kalau kebanyakan tulisan besar justru orang bingung gitu ya. Kalau semuanya besar gitu ya. Jadi yang besar itu adalah judul. Selain judul, di bawahnya tulisan biasa. Ini mempengaruhi konsentrasi juga, Kang. oh, ya, Nah, ini oh ini udah P ya. Kemudian di style juga diubah, Kang. di Nah, style paling penting apa yang kita sampaikan itu mudah terbaca. Itu aja poinnya. Ukurannya dihapus saja, Kang. Ukuran yang size, bagian size. Ya, itu yang aja, size-nya dihapus. eh Dihapus, bukan digeser. Angkanya dihapus. Dihapus. Nah, gitu. Kok terlalu kecil ya? Text stroke-nya dihapus aja, Kang. Itu text stroke. Text stroke. ini Di eh, klik lingkarannya, Kang. Klik lingkarannya. Ya, lingkarannya. Udah. Nah, gini. Kok terlalu kecil ya? Coba ukurannya tadi, Kang. Ini yang udah di di tipografinya tipografi. Di tipografi. 600 semibold. Atau di saya ya terlalu kecil ya. Kalau di Kang Momen terlalu kecil nggak? Itu. Oh, di nggak. di saya udah pas Terlalu kecil kan? Ya, ya, ya. Nah, tadi saya nggak full screen. Oke, nah kemudian bawah juga ini Kang sama. Kenapa ikut kelas jago hipnotis gitu? Nah, ini disampaikan dengan cara poin-poin penulisannya. Ini paragrafnya terlalu terlalu banyak baris dalam satu paragraf, Kang. Ayo jawab, ayah. Yang bawahnya, Kang, setelah di bawah saya, kenapa ikut kelas hipnosis gitu. yang ini ya Nah, nah, atau coba seperti ini, Kang. Ya, saya request remote control ya. Boleh di. oke Nah, udah kalau sepanjang seperti ini orang jadi udah di approve ya. sudah Pak Tok. Oke. Kalau panjang seperti ini orang jadi ngebacanya eh, ngebacanya jadi sulit. Ini jaringan ya. Ini tanda tambah nggak bisa saya klik ya. Tanda tambah Ya, coba diklik tanda tambah, Kang. Di kiri atas tanda tambah. Di kiri atas ada tanda tambah.
Gimana Kang? Di Kiri Kang, kiri atas di samping huruf E ada tanda tambah. Kelihatan? Nggak kelihatan? Atau nggak ketutupan kelihatan. sama zoom? Di kiri atas ada apa sekarang Kang? Ada ini yang apa namanya produk. Ah, gimana nih? Apa? Di atasnya lagi. Di atasnya lagi apa? Ada ya, apa? Di kanan E itu ada tambah. Ada tambah. Oh, add elemen ya. Ya, ya itu tanda tambah. Nah, kita masukin yang ini. Kayaknya agak delay ya kalau saya yang ini kan. Masukin text editor kan. Text editor. Di bawahnya ada text editor. Halo? Ya, halo, Kang. Ya. Di sebelah kiri ada text editor. Klik tahan geser text editor. Taruh di sini. Di atas. Ya taruh itu text editor. Oke. Jadi selain judul, pakainya text editor aja biar mudah gitu. Kemudian di bawahnya Oh, klik kenapa ikut kelas jago hipnotis, diklik. Oke. ini. Diklik. Diklik tulisannya Ctrl A, yang di copy yang di sebelah kanan, bukan yang kiri. Kalau di kiri nanti ikut BR-nya. Yang kanan, Oh, ininya ya. Ctrl A, Mm-mm. copy, Oke. kemudian paste di klik yang atas itu, ya, diklik pastenya sebelah kiri kan. Oh, 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 pas Pastenya sebelah kiri kan, jangan di kanan, sebelah kiri kan pastenya. Udah dipaste ya sebelah kiri. udah di paste di sininya. Di sebelah kiri kan pastenya kan. Hmm. Mm-mm. Ctrl A, ya paste. Udah. Oke, kemudian Ctrl A lagi. Oke. Oke, kemudian ubah jadi rata kiri kan. Mata kiri. Itu kanan. Oke. A, udah. Udah. Kemudian warna hurufnya jadi putih. Oke. Oke, itu di atasnya ada heading 2 ganti eh, jadi paragraf kan. Gerak. Paragraf. Oke. Ya. Udah jadi paragraf. Ini masih heading 2 kan. Nah, Nanti tadi. di paragraf. Nggak bisa diklik ya di sini. Itu bisa. Ini loading. Loading dah. Nggak bisa. Nggak bisa di situ. Masih heading 2. Diklik paragraf juga. Nah, coba di ini dulu Kang, eh tadi udah di copy ya. Buka buka ini, buka catatan Microsoft Word atau Notepad. Nah, ini karena ngikut formatnya. Ada Notepad. No. Ini nggak di share screen Notepadnya. Oh, dia ini ya. Ya, nggak kelihatan gitu kan. Nggak kelihatan. Di copy ke Notepad dulu. Di paste ke Notepad dulu. Yang dipraktekkan sekarang pakai aplikasi apa? Ini pakai WordPress ya. WordPress ini setelah klaim hosting nanti eh,
teman-teman outputnya punya website sendiri gitu. Jadi yang belum klaim hosting, silahkan diklaim dulu hostingnya. Untuk membuat landing page seperti ini harus klaim hosting. Gimana, Kang? Udah saya ini ke Kang Notepad, Tapi nggak tampil terus notepad-nya, Kang. Nggak kelihatan notepad-nya. oh nggak di ini ya di share ya. Ya, coba share ulang lagi. Yang di-share semuanya, Kang. Jangan satu-satu, Kang. Ini notepad-nya aja yang di-share. Share Oh, screen-nya yang kiri atas, Kang. Jangan satu-satu. Jadi nggak kelihatan ininya gitu. oh, ini share terus Kiri atas apa pilihannya? Apa ada gimana? lewat apa ini? Dokumen apa screen apa Kiri atas, Kang. Apa bacaan di kiri atas? Kiri. kiri atas kiri atas itu screen. Ah, ya, itu yang di-share, Kang. Oke, Ah, nggak diubah-ubah gitu. Oke, lagi loading. Nah, ini jelas tercopy semua ya. Oke, ini masih loading ya. Select all, delete. Sorry, ini kliknya agak lari ya, teman-teman ya. Astaga. Nah, ini warna putihnya di sini aja. Kita ambil warna putih ya. Nanti nggak kelihatan di gitu. Oke. Oke, kemudian ini aja yang tebal boleh. Ini aja yang di bold, agak besar. Nah, seperti ini. Mungkin ini heading 3 gitu ya. Heading, ya heading 3. Kemudian warnanya putih. Nah, seperti ini. Nggak akan banyak. Ah, tentang, nah ini dikasih poin Kang supaya mudah dibaca gitu. Nah, hmm, ini kasih poin, bisa kasih strip seperti ini. Tapi poinnya ini sebenarnya terlalu banyak Kang. Tiga oh, sampai 5 aja cukup gitu. Semakin lama audiens ngebaca landing page kita,
makin besar peluang ada gangguan. Misalnya handphonenya lowbat, dia lagi ngebaca nih sebenarnya tertarik, tapi karena panjang, terlalu panjang, handphonenya lowbat, jadi nggak nggak jadi masuk ke WhatsApp kalau browsing. Nah, bisa dikasih seperti ini. Nah, Berarti nggak usah banyak-banyak ya, nggak Pak. usah banyak-banyak, kelamaan audiens membaca gitu. Hmm. Meskipun ada triknya juga gitu, tapi terlalu oke. Jadi boleh dikurangin lagi. Kemudian ini perkenalkan trainer yang akan bantu abangnya nih. Not rapi ya. Oke, ini masuk keunggulan ini poinnya Kang ya. Keunggulannya dibawakan oleh Kang Maman Harun ya. Certified. Nah, ini masuk keunggulan ya, keunggulan produk. Keunggulan, kemudian ini fotonya oke. Ini slide ya. Nah, usahakan ukuran fotonya sama kan. Kalau beda-beda ukuran fotonya jadi seperti ini nih. Oh iya. Nah, jadi harus seragam. Nah, paling mudah kalau kotak kotak semua gitu. Kalau memanjang memanjang semua. Kalau seperti ini jadinya nggak rapi gitu. Bukan itu Pak, namanya Kemudian pelampu. kenapa ikut workshop menguntungkan dan begitu berbeda? Oke, ini legalitas lembaga kursus. Nah, ini balik lagi tulisannya. Jadi Kalau aku berwarna di sini jadi kan jadi konsep jadi kebanyakan pulang. orang yang audiens kita itu orang yang memang lihat sosial media gitu. Matanya sudah lelah kan. Hmm. Ketika matanya terbiasa melihat gambar, gambar di Instagram, teks yang nggak terlalu panjang gitu. Ketika dikasih teks panjang, kemudian teksnya warna-warni, nah matanya jadi kurang fokus tuh kan. Oh iya. Nggak kebaca gitu. Kecuali kalau mereka nggak di sosial media, mereka lagi nyari di Google itu beda lagi gitu. Oke, kemudian, nah sama ya. Intinya setiap, nah ini juga warnanya kan. Testimoni kayaknya belum ya Kang ya. Iya, testimoninya ini yang belum ini, Nah, Pak. testimoni, baru setelah testimoni nanti ada poin ini bonus atau diskon. Ini juga nggak kebaca Kang. 5 juta ini nggak kelihatan nih sama sekali. Nggak kelihatan. Jadi warnanya harus diubah. Untuk harga ya, spesialis harga 5 juta ini harusnya warna merah Kang. Hmm. Bukan 2.500.000 warna merah. Kenapa? Ini psikologi marketing ya. Kalau 5 juta ini warnanya merah, ini artinya mahal. Itu 5 juta ini mahal. Warna merah nggak berubah dia ya. Dia kalau dikasih apanya ini tanda ini nggak mau itu, nggak mau berubah di sininya, Pak Tandanya Tommy. dari mana Kang? Di sini yang ini yang A nih, yang ini nih. Ini kan. Nah, tuh kalau di strip gitu dia baru mau Ini berubah. copy paste atau gimana? Biasanya bisa ya. Saya copy Nah, paste di Adlibrary itu. oh ya, kalau dari Ad Library dia kadang ngikut kodenya. Nah, ini udah ada coretnya ya. Iya, udah ada. Nah, Udah ada. Oke. Kalau copy paste dari Ad Library seperti itu. Ayah coba lagi. Kemudian ini warna ininya harga asli 5 juta. mm, Kemudian agak besar sedikit kan. Ini tiga misalnya. Harga coret 5 juta. Harga asli jadi warna hijau kan. Ini udah apa ya? Standar. Wah, Nah, tadi yang mencoba.
Oke. Kemudian penulisannya supaya terlihat murah, 2.500.003 ini ditulis 1.000. 2.500.000 atau 2,5. Itu jangan banyakin nolnya. Boleh seperti ini. 2.500.000 atau 2,5 juta. Itu opsinya 2 itu. Jangan tulis nolnya lengkap ke belakang, jangan gitu. Ikut 2 orang potongan 600.000. Kemudian backgroundnya standar-standar aja. Nah, seperti ini. Ini lebih jelas nih. Oh ya, harga aslinya 5 juta. Hari ini hanya. Oke. Nah, kemudian tombol juga tombol warna hijau, Kang. Yang warna merah. Merah itu penolakan, Kang, kalau di landing page. Jadi kalau warna merah orang nggak mau ngeklik. Kecuali kalau kita udah brand besar dan brand kita identitinya memang warna merah. Itu beda lagi. Kita udah eh, contoh kayak Shopee lah gitu. Kayak Shopee kan udah iklan besar-besaran di TV, orang identitinya memang orange. Ya tombolnya orange nggak apa-apa. Tapi kalau identiti kita belum besar, belum terkenal seluruh Indonesia, pakai yang standar warna hijau. Hijau ini setuju, tanda setuju. Kayak seperti lampu lalu lintas ya, merah, kuning, hijau. Merah itu berhenti. Hijau itu gas, jalan terus. Nah, berarti saya mau daftar ini hijau gitu, lampu hijau. Tuh. Nah, ini juga diubah. Itu kita publish dulu. Nah, ini mungkin diubah backgroundnya warna hitam. Lah ini sampai siap belum? Ini kayak main-main mau dia. Berubah lagi dia. Ini takut. Udah lagi senang amat deh. Tapi lagi ini nanti. Awas ya lagi bisa. Lagi doang. Ya, tabrak. Ini kan mengalihkan nada ayam mungkinnya ketabrak dulu mudah. Oke, ini juga. Berarti nanti ini tinggal ditambahin testimoni ya, Kang ya. Iya, Pak. Sorry. Airnya bisa terbang. Aku dong. Terbang nggak? Bisa terbang nggak kayak gitu? Aku bisa. Living ada ini ya, living. Kamu punya teman Alisi. Aku aja punya teman Alisi. Aku bisa teman Nah, ada cara yang lebih cepat. Ini kan satu-satu. Kalau ini seandainya format tulisannya sama gitu. Supaya cepat kita bisa copy nih. Kita perbagus yang satu ini. Line height-nya 1,3 ya. Nah, udah bagus nih. Yang atas ini kita mau perbagus gitu. Cara cepatnya kita klik kanan, copy ya. Nah, klik kanan di sini.
pastel style. Nah, baik warna maupun ukuran ya, dia akan ngikut semua. Gitu. Oh, iya. Cepat, cara seperti itu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu, Kang. Ya, berarti tinggal tambahin testimoni ya. Kalau bisa testimoninya adalah screenshot chat WhatsApp. Orang yang udah ikut ya, chat WhatsApp-nya ditampilkan sebelum harga tadi. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Setelah ini kita setting pasang pixel ya, pasang pixel, setting iklan. Silakan yang mau pertanyaan dulu. Kalau pakai sistem dropship, better cari produk di Shopee atau Ostok ya. Tergantung parameter lebih baiknya ini apa parameternya. Kalau kemudahan dropshipnya lebih mudah di Ostok karena otomatis langsung kita bisa dropship gitu ya. Nggak perlu konfirmasi ke pemilik produk. Tapi kalau di Shopee kita harus konfirmasi dulu ke pemilik produk. Ini boleh dropship atau enggak. Kemudian secara harga memang Shopee lebih murah ya, lebih murahnya mungkin 5.000 10.000 ya, beda tipis ya. Kalau nggak konfirmasi ke penjual ya di Shopee bisa langsung dropship tapi audiens wajib transfer dulu ke kita. Seperti itu. Ada plus minusnya. Nah, kemudian tadi kalau nggak salah di awal Kang Maman bingung ya, ambil link landing page ini gimana ya? Nah, link landing page itu yang di sini, Kang. Di sini ada logo mata nih di samping publish. Ini logo diklik. Nah, linknya yang setelah preview ini, Kang. Sebelum, sorry ya, sebelum preview. Previewnya dihapus, previewnya nggak usah di copy. Karena preview ini hanya bisa diakses kalau kita sedang login. Kalau nggak login, nggak bisa diakses. Nah, ini linknya, Kang. Ini yang kita iklanin. Itu. Nah, sekarang kita masuk cara ngiklaninnya. Eh, Meta Ads-nya di mana, Kak? Meta Ads-nya di Coba bisa dibuka di Meta Ads-nya. Oke, Mas Adi Perdana. Jadi untuk yang masih belajar mending pakai stok dulu. Yang mudah sih ya, yang bisa langsung otomatis dropship ya. Kalau di Shopee juga bisa dropship kalau orangnya transfer. Kenapa dia kabur? Kenapa dia? Kenapa? Dia bilang ada dia. Oh, banyak teman. Apa tuh? Bukan teman saya doang. Ini. Itu udah ada yang jalan, Kang, iklannya kemarin. Oh, yang promosikan postingan ya. Iya, udah Itu udah beberapa sih yang waktu itu cuma tinggi Pak Tommy ininya maksudnya tinggi apanya? apa Biaya namanya biaya per hasilnya itu tinggi banget itu. batasnya berapa? Itu kan biaya per hasil 3.600. Mm-mm. Yang diharapkan berapa?
Oh, ini masih waktu itu tes doang ya. Cuma saya ngisinya itu berapa itu? Cuma 60.000. Terus ininya Ya, 18.000. tiga Nah ribu ini, enam ratus itu kan masuk kategori murah sebenarnya Kang, di bawah 5.000. Targetnya berapa? Yang diinginkan berapa biaya per hasilnya? biaya per hasil. Nah ini saya belum belum ini ya. Sebenarnya gini Pak Tommy, karena kalau misalkan dari ini kan harga du ini sih yang saya share itu kan tentang itu ya, tentang Hmm. hipnoterapinya bukan workshopnya. Ya. Nah, hipnoterapinya itu kan harga 700 Hmm. 890.000 per satu kali terapi, Oke. per satu sesi atau 1 sampai 2 jam. Ya. Nah, eh, biaya per hasilnya ini kan saya nggak tahu, maksudnya dari harga tersebut harus berapa gitu supaya Dari harga patokannya tersebut murah. marginnya berapa? Apakah harga itu otomatis jadi margin atau gimana? Nah, marginnya itu setelah dipotong-potong apa namanya herbal, karena Hmm. saya kombinasi dengan herbal itu marginnya sekitar 400 ribuan, Pak Tommy. 400 ribuan. Nah, 400 ribu kita bagi dua. Berarti, Bagi dua berarti maksimal Kang Maman setiap ngiklan 200 ribu masuk satu orang targetnya. oh, Setiap ngiklan 200 ribu closing satu orang, Kang Maman masih dapat bersih 200 ribu gitu. Nah, hmm, kalau kita masukin ke rumus 200 ribu ya, kita bagi dengan chat yang kita butuhkan ya. Target awalnya setiap 10 chat closing satu ya. Berarti 200 ribu bagi 10 ya 20 ribu sebenarnya batasnya gitu. Di atas dua oh, puluh ribu baru dia mahal. Nah, kalau 3.600 hitungannya seperti ini. 3.600 kalau kita kali 10 kan 36.000 ya. Kalau mm-mm. 36.000 Kamaman bisa closing satu ya. Kan 10 chat 36.000. 36.000 ini bisa closing satu. Dikurang tadi marginnya 400.000. Masih ada untung bersihnya 364.000. Kan masih untung hitungannya. Kalau setiap 10 chat bisa closing satu. Jadi Nah, 3.600 itu sebenarnya murah sih di bawah 5.000 gitu. oh, murah ya. Iya, Nah, artinya kontennya bagus. kemarin itu ini Pak Tommy ada chat sampai 22 Ya. chat ya. Cuma Ah, memang dari 22 chat itu belum ada closing karena ah. ternyata jauh. Saya setnya itu bukan di Oh, Jabodetabek, jadi Indonesia. Jadi mereka ya, pengennya ya, ya, online lokasi, gitu. lokasi. Heeh. Oh ya. Nah, nanti dibuat aja iklan dengan konten yang itu, Kang. Kontennya konten itu dibuat iklan dengan cara kita kemarin. Gitu. Nah, kontennya bagus. Gitu. Bukti kontennya bagus apa? Biaya per hasilnya murah. Hmm. Berarti Pak Tommy kalau misalkan ini kan udah saya nonaktifin, udah saya matiin, itu nanti bisa diaktifin lagi gitu ya? Apa gimana? Ya, bisa diaktifkan lagi. Cuman kalau yang aktifkan ini kan tadi kendalanya di lokasi. Dibuat Ah, baru aja. oh, iya. Oke. Nah, sekarang kita setting dulu yang namanya pixel ya. Pixel itu ada di pengelola peristiwa. Ya. Kita klik di sebelah kiri, ada semua fitur. Nah, di semua fitur ini ada menu pengelola peristiwa. Ini kita pasang pixel. Es ini mau pakai enggak?
Nggak apa-apa, di temen dia ada kamu. Kamu nama pukulin aku. Kamu pukulin anakku semua. Kamu tidak boleh. Tidak boleh masukkan. Nanti aku bisa nih. Ketawa. Ih, masukkan tahu nanti aku tutupin. Jangan aku tutupin. Saya udah nggak boleh pukulin. Oke, ini loading ya. Oke, sekarang kita klik yang tutup ayah. Nah, saat ini ya Facebook masih sering mengalami error. Eh, Awalnya kita menyeting pixel itu dari sini ya. Kita klik hubungkan data, kemudian pilih yang web. Nah, sekarang lagi error nih Facebook ya. Ini belum saya update di member area ya. Kalau di sini nggak bisa diklik ya, ada yang bisa, ada yang enggak ya. Kalau di sini nggak bisa diklik, untuk membuat pixelnya, kita langsung di menu kampanye. Langsung di menu kampanye, pembuatan kampanye ya. Pembuatan kampanye di pengelola iklan. Kita klik tombol buat, kemudian untuk landing page, kita bikinnya langsung di penjualan ya. Loading. Nah, di sini ya, kita nggak pilih yang interaksi, tapi kita pilih penjualan, kemudian lanjut. Nah, kita pakai yang kampanye penjualan manual dulu ya. Terutama kalau teman-teman targetnya itu ada batasan lokasi dan ada batasan usia ya. Misal hanya untuk usia 30 tahun ke atas ya. Atau lokasinya hanya di Jabodetabek, itu pakai yang manual. Kalau kampanyenya nggak ada batasan lokasi, silakan pakai yang kampanye advantage. Kita praktek yang manual ya, kita lanjut. Kemudian, nah, nama kampanye, masih ingat teman-teman ya, nama kampanye itu tujuan kampanyenya ya, penjualan ya. Kalau yang semalam CTWA, kalau sekarang penjualan. Kemudian tanggal hari ini 28 Agustus 2024 ya. Oke, lalu kita langsung ke set iklan teman-teman ya. Di bagian kampanye cukup nama kampanye aja. Lalu di bagian set iklan ya. Ini targetnya di mana Kang Maman? Jabodetabek atau gimana? Jabodetabek Pak Tommy. Jabodetabek ya. Nah, kalau Jabodetabek Perasaan kita buat di sini Jabodetabek ya. Kemudian lokasi konversinya situs, sorry, Jabodetabek. Jenis kelaminnya semua ya Pak ya, semua. Semua Kemudian usianya 25.
mulai dari 25. 5 sampai 65 ya. Ada batasan usia ya, 65 ya. Kemudian lokasi konversi ya, itu web ya. Karena kita langsung testing ya, di atas ini langsung konten satu atau nama kontennya. Ya. Kemudian kita scroll ke bawah, target kinerja ya, maksimalkan jumlah konversi ya. Ini sudah default. Kemudian di bawahnya ada tombol buat pixel nih. Tombol buat pixel. Karena tadi pixelnya nggak bisa kita buat dari menu pengelola peristiwa, pixelnya kita buat dari sini. Nah, kita kasih nama pixelnya nih. Nama pixel ini menggambarkan audiens kita siapa per niche produk ya. Misalnya ini workshop hipnoterapi. Contoh per niche produk itu adalah kalau produk pria aja, produk wanita aja gitu. Herbal aja, nggak bisa dicampur gitu. Contohnya seperti itu. Nah, ini kita kasih nama workshop hipnoterapi ya, sesuai dengan landing page-nya tadi, workshop hipnoterapi. Kemudian kita klik buat pixel. Nah, di sini kita copy link landing page tadi ya. Nggak kebuka ya, link landing page tadi ya. Landing page-nya yang tadi di mana, Kang? Oh, di sini. Oke. Nah, kita copy. Oh, balik lagi. Bentar. Nah, ini ya. Kita copy ini link landing page-nya. Termasuk HTTPS-nya. Oke. Kemudian kita copy. Nah, kita paste di yang tadi. Paste. Hilang ya. Nah, ini ya. Harusnya ini langsung pengaturan pixelnya ya, tapi ini hilang ya. Pilih peristiwa konversi. Nah, kalau langsung hilang seperti tadi, teman-teman ya, kita siapkan dulu pixelnya ya, siapkan konversi nih, ya. Nah, lacak konversi dengan peristiwa standar. Nah, harusnya tadi nggak hilang ya, harusnya ke halaman setting pixel. Tapi ini mungkin ada update baru dari Facebook ya. Kita buka ke halaman pengelola peristiwa lagi ya. Kita perlu tempelkan dulu kode pixelnya. Ini di pengelola peristiwa ini kita buka di web halaman baru. Kode pixel wajib kita pasang dulu di website, di landing page kita. Nah, ini ya. Ini nama pixel kita nih, workshop hipnoterapi tadi. Kita klik aja. Kadang di bawah ini, kadang di kanan ya. Loading ya. Nah, ini ya. Lanjutkan penyiapan pixel. Loading ya.
Kalau nggak kebuka seperti ini, biasanya problemnya antara ada pop-up blockernya atau ada ad blocker ya. Kita lihat di menu extension ya, kenapa dia nggak bisa ngebuka. Kayak extensionnya masih nggak ada, masih kosong ya. Cek dulu di pop-up blocker. Pengaturan. Di menu setting. Nggak ada settingnya ya. Ada menu setting ya. Coba kita refresh ya. Lanjutkan penyiapan pixel. Nah, ini ya. Oke. Nah, normalnya tadi ketika kita buat pixel di halaman ini, di sini tadi ada tombol buat pixel. Setelah kita isi nama pixel, normalnya akan muncul pilihan seperti ini ya. Nah, karena nggak muncul, tadi kita masuk dulu di menu pengelola peristiwa untuk melanjutkan setting pixelnya. Kita klik install kode secara manual. Ya, nah ini yang dinamakan kode pixel ya. Salin kode ini. Tidak perlu dipikirkan kodenya seperti apa, cukup disalin aja. Kemudian setelah disalin, masukin di landing page ya. Kita ke landing page. Di bagian edit yang ini ya. Bagian halaman editor. Nah, ini perlu kita pasang di paling atas ya. Kita tambahkan elemen. Nama elemennya HTML, teman-teman. Dan kita klik HTML ini, ya, lalu digeser ke paling atas. Nah, baru dilepas setelah sampai paling atas. Kode yang tadi kita copy langsung dipastekan di sini. Paste. Nah, ini nggak perlu dipikirin kodenya apa ya. Yang penting kodenya copy paste dari Facebook. Lalu publish ya, publish. Setelah publish, nah, baru kita lanjutkan di sini, lanjut ya, lanjut. Kayaknya di kanannya ada zoom ya, Kang ya. Oh bisa, bisa ya, sorry. Lanjut, nggak bisa ya. Bisa diklik tombol lanjut di kanan bawah, Kang. Di saya nggak bisa ngeklik ya. Oke, udah ya. Nah, ini kita klik aktifkan pencocokan lanjut otomatis ya. Diaktifkan. Kemudian lanjut lagi ya. Nah, sampai di sini langsung buka sinopsis pixel ya. Pemasangan pixel ini butuh waktu untuk loadingnya ya teman-teman. Kadang nggak langsung kebaca ya. Seperti ini ya, aktivitasnya belum kebaca. Ini butuh loading, di refresh dulu. Di refresh di sininya dan di refresh di landing page-nya juga. Kita buka landing page-nya. Ya, ini belum kebaca. Ini perlu kita refresh supaya kebaca ya.
Oke, nah untuk ngecek sudah terpasang atau belum, perlu penambahan ekstensi di Chrome ini ya, namanya Meta Pixel Helper. Oke, nah ini Meta Pixel Helper. Sorry, yang di atas ya. Ini halaman ini nggak bisa diinstal, ini dari Meta. Kita ambil yang dari Google, ya, yang Chrome. Tambahkan ke Chrome, ya, add extension. Nah, setelah ditambahkan, kita klik dulu yang logo puzzle ini, kemudian kita pin ya. Oke, setelah kita pin, baru kita cek nih di landing page kita tadi ya. Kita refresh dulu. Nah, setelah kita refresh, cek di kanan atas ya. Ada menu pixel nih. Ya, Metapixel Helper ini ya. Nah, kita cocokkan nih. Ini udah kebaca ya kalau udah ada angka 1 warna hijau. Artinya di halaman ini sudah terbaca pixel. Metapixel ya. Ini ID-nya. Kita cukup ingat ujungnya 03810. Bandingkan dengan yang di Facebook tadi. 3810. Artinya pixelnya udah terbaca ya. Oke, sudah. Setelah pasang kode pixel, selanjutnya kita perlu men-tracking tombol. Nah, di landing page tadi kan ada tombol ya. Nih, kita scroll ke bawah. Oke. Nah, seperti ini ya. Oh, ini karena nggak full ya. Tombolnya nggak kelihatan. Oh ya. Nah, ini tombol ini supaya kebaca ya. Tombol ini supaya kebaca ketika diklik ya. Settingnya di menu pengelola peristiwa tadi. Sorry. Nah, di sini ya. Scroll ke bawah. Di bawah ini ada tambahkan peristiwa. Dan klik tambahkan dari pixel. Karena kita udah pasang kodenya. Lalu buka fitur penyiapan peristiwa. Nah, di sini masukin lagi link landing page-nya. Ini ya, link landing page dari landing page kita. Tanpa preview ya. Previewnya nggak usah. Oke, kita copy. Copy. Kemudian paste di pixel ya. Sini paste. Klik buka situs web ya. Ya akan ngebuka ke ini pop-up blocker ya. Kalau dia nggak kebuka artinya ada pop-up blocker seperti ini. Teman-teman cukup klik yang always allow ini ya. Klik done. Dan buka lagi situs webnya. Nah, landing page kita kebuka. Kita cari tombolnya ya. Ini berubah jadi rata kiri ya. Nanti kalau untuk harga ini sebaiknya rata tengah ya. Nanti dirubah lagi. Klik lacak tombol baru. Oke, kemudian klik saya mau daftar.
Pilih peristiwa, pilih yang pembelian ya. Pilih pembelian. Kemudian jangan sertakan nilai. Nah, mata uangnya biarkan saja. Langsung konfirmasi. Langkah ini artinya kita menyampaikan ke Facebook. Tombol yang tombol daftar tadi, kalau ada yang ngeklik, itu dibaca sebagai pembelian. Nah, kemudian kita klik selesai penyiapan. Selesai. Ini boleh dikasih senyum aja, kemudian kirim ya. Oke, selesai. Nah, tombolnya udah dikasih link belum, Kang? Kayaknya belum ada linknya tombolnya ya. Coba. Atau buka di satu Chrome aja tadi bisa. Buka di satu Chrome aja kan biar nggak pindah-pindah ya. Buka di sini tadi bisa ya. Oke, kita buka. Hmm. Nih kalau diklik, oh udah ada linknya. Oke, sip sip, udah ada linknya ya. Nah, udah ada linknya ya. Nah, setelah itu tinggal teman-teman refresh refresh aja ya bagian ini. Untuk muncul data di sini biasanya butuh 10 menit ke atas ya. Tapi nggak apa-apa selama tadi di Facebook Pixel. Nah, ini udah kebaca ya. Ini pembelian nih, udah kebaca ya. Udah aktif ya. Nah, kita balik lagi ke pengelola iklan, teman-teman ya. Nah, kita pilih peristiwa konversinya. Yang kita setting tadi adalah pembelian. Jadi kita minta pembelian. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah ya. Ini dibiarkan saja. Anggaran dan jadwal kalau landing page ya, eh, per set iklannya minimal banget 50.000. Kalau bagusnya sih 100.000 ya, tapi kalau mau minimal banget 50.000 bisa ya. Dan ini nggak kita jalankan sampai habis, sampai ada salah satu set iklan yang dapat harga terbaik. Misalnya udah jalan 10.000 atau 20.000, ada yang dapat hasil gitu. Yang nggak dapat hasil matikan aja. Lalu tanggal mulai, kita klik lagi mulainya besok ya. Karena kita setting sekarang, sudah malam ya. Jam berapapun kita setting di hari ini, ya, tanggal mulainya tetap besok jam 5 subuh, teman-teman ya. Supaya budgetnya maksimal ya. Robotnya kinerjanya maksimal. Lalu, nah ini yang penting nih, kontrol pemirsa. Kalau teman-teman iklannya lokal atau ada batasan usia, ini wajib beralih ke opsi pemirsa asli. Kalau tidak beralih nanti suka nyasar-nyasar ya. Ya, gunakan pemirsa asli. Oke. Nah, setelah kita gunakan pemirsa asli, baru kita masukin lokasinya nih ya. Lokasinya Jabodetabek ya. Jabodetabek itu beberapa kota. Kita masukin satu-satu ya. Jakarta. Pilih yang provinsi. Sorry, beberapa provinsi ya Jabodetabek ya. Jakarta, Bogor. Oke, kalau Bogor kota ya. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
Oke, nah dari sini baru setting usia. Usia udah oke, 25 ya, sorry. Usia 25. Nah, setelah itu jenis kelamin ya, jenis kelamin semua. Terakhir penempatan ya. Penempatan kita edit penempatan advantage ini. Jadi penempatan manual. Ya, dibuang checklist yang audience network sama messenger. Nah, untuk set iklan seperti ini teman-teman. Bedanya hanya kita pilih pixel ya dengan yang kemarin. Kita masukin di sini situs web, kemudian target kinerja jumlah konversi, pixelnya nih yang beda, pembeda ya. Yang lainnya sama. Kemudian terakhir kita masuk ke iklan. Nah, ini iklan. Nama iklannya disesuaikan ya. Konten satu. Halaman Facebooknya udah oke ya Kang ya. Ini ya Center of Learning Hypnotherapy ya. Ini apa namanya Pak Tommy, halaman Facebooknya yang ini yang dokter. Oh beda, boleh dicari. Diketik bisa kan? Nah, yang ini Pak Tommy ini. Ya boleh diklik aja. Oke, nah lalu kita scroll ke bawah ya. Nah ini pastikan iklan multi pengiklan dinonaktifkan. Sumber iklan dikosongkan, ya materi iklan kita isi. Nah, materinya berupa apa nih Kang? Video atau gambar? Video. Video ya, boleh kita masukin video. Sudah ada videonya di sini atau diupload dulu? Videonya di-upload dulu tadi baru ini. Ya, boleh diunggah ya. Nah, Nah, ini ini langsung kita klik berikutnya aja. Oke. Nah, kemudian teks utamanya udah ada Kang? teks teks utama sih belum belum. Belum. Nah, mungkin dua baris aja, satu kalimat aja, Kang. Teks utama, Kang. Teks utama dua baris atau satu kalimat Mau tentang bab ini. Nah, bisa disamain nggak mau judul jago hipnotis misalnya. boleh. Mau jago hipnotis. Kemudian tadi apakah? Di lembaga resmi gitu. Di lembaga resmi. Nah, oke. Kasih link di sini boleh, tanpa link juga nggak apa-apa ya. Seperti ini juga boleh ya. Yang penting ini poinnya masalah atau harapan ya. Di sini harapannya mau jago hipnotis ya. Kemudian judul ya,
hipnotis dan hipnoterapi boleh. Saatnya jago, Hipnotis dan hipnoterapi. saatnya jago hipnotis dan hipnoterapi. Ini judulnya satu aja ya. Kalau teman-teman pakai beberapa sebenarnya boleh-boleh aja ya. Pakai variasi silahkan ya. Poinnya tetap masalah atau harapan. Deskripsi dikosongkan aja ya. Lalu terakhir link landing page. Nah, link landing page-nya di mana? Di bagian nih ya, situs web. Nah, ini kita masukin link landing page tadi. Nah, tautan tampilan dikosongkan. Add-on browser pastikan tidak ada ya. Kadang Facebook eh, defaultnya itu di telepon atau WhatsApp. Nah, kita pilih tidak ada. Nggak perlu telepon, nggak perlu WhatsApp. Pilihan tidak ada. Nah, sampai di sini sudah selesai nih ya. Ini kalau ada muncul seperti ini abaikan aja karena kalau kita memang baru dipasang ya. Jadi belum terdeteksi aktif sama Facebook itu normal. Sampai di sini kita tinggal duplikat seperti yang kemarin teman-teman, seperti yang semalam ya. Duplikatnya di set iklan di sini titik 3, duplikat cepat ya. Oke, nah ganti konten satu jadi konten dua. Nah, konten satu jadi konten dua. Kemudian cek di sebelah kiri yang warna biru ya di bawahnya. Nah, di bawahnya kita ganti jadi konten dua. Jadi konten dua. Nah, baru di bawahnya kita edit videonya tadi, kita ganti. Tuh. Ada konten lain kan? Konten lainnya ini berarti apa namanya video lain berarti ya. Ya, video lain. Kalau nggak ada video lain, judulnya sama ininya kita edit, caption sama judulnya yang kita edit. Oh ya udah berarti judulnya berarti. Boleh, judulnya diedit. Yang penting antara satu konten dua itu ada beda ya. Nah, jadi jago dengan mudah. Nah, contoh seperti ini ya. Kemarin yang kita terapkan di Mas Wisnu, kalau nggak salah ya, kita juga bedain teksnya aja ya. Gambarnya sama kalau nggak salah kemarin. Nah, itu hasilnya bisa berbeda ya. Satu tadi 14.000, satu lagi 7.000 ya, 2 kali lipat. Nah, jadi antara konten satu, konten dua ini harus ada perbedaan supaya jalan split testnya. Nanti robot Facebook akan salah satu pasti akan ada yang murah, salah satu ada yang minimal testingnya dua ya. Semakin banyak semakin bagus. Fokusnya adalah di sebelah kiri ini. Yang diduplikat adalah ini set iklan ya. Ini metode testing baris. Setelah kita duplikat, boleh 3, boleh 5 ya, sesuai dengan konten yang teman-teman punya ya. Kalau testing produk ya produknya yang diduplikat ya. Baru kita tutup dulu di kiri atas ya. Ini tutup. Nah, baru kemudian tinjau dan terbitkan. Ditinjau dan terbitkan. Pilih yang tadi kita buat ya dari kampanye. Kampanyenya sudah oke yang tadi kita buat. Set iklan, nah set iklan kita buat cuma 2 ya. Yang bawah ini enggak. Jadi dinonaktifkan. Iklannya, iklannya juga 2 ya. Ini berarti enggak. Nah, jadi satu konten, 2 set iklan, 2 iklan. Langsung terbitkan.
Oke, silakan teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya? Ini proses pembuatan iklannya sama seperti yang kemarin, bedanya ya kita pilih penjualan, kemudian pilih pixel, dan pilih masukin link landing page-nya ya. Ini udah kita publish ya, biasanya di sini akan memproses. Nah, untuk baca data ya, besoknya kita klik dulu kampanyenya, kemudian cek di set iklan. Di antara ini mana yang biaya per hasilnya paling murah? Nah, besok keluar gitu biaya per hasilnya. Ini ada pertanyaan ya dari Mas Adi Perdana Putra. Jika semakin banyak, apakah biaya testing yang dikeluarkan lebih banyak atau bisa dengan 50K dengan banyak konten? Biayanya per satu set iklan. Kalau set iklan semakin banyak, berarti makin banyak biayanya. Betul. Tapi ini kan biayanya 50.000 ya. 50.000 ini nggak kita jalankan sampai habis. Cukup sampai 20%, sekitar 10.000 ya. Nanti udah 10.000 nggak ada hasil, matikan. Udah 10.000 nggak ada. Oh sorry, bukan 20%, 40% ya, sorry. Bukan 20%. Sampai 20.000 maksimal ya. Dari 50.000 ini di sini nanti ada jumlah yang dibelanjakan ya. Kalau sudah 20.000, cek mana yang masuk, mana yang enggak, dimatikan. Ya. Cara kita tahu apakah iklan kita sudah terbit, nah, supaya kita enggak atau enggak, supaya kita bisa kena iklan kita sendiri. Kita tidak akan kena iklan kita sendiri kalau kita bukan termasuk target pasarnya gitu. Misal saya jual sepatu wanita, sedangkan Facebook saya pria, ya saya nggak akan kena iklan saya sendiri. Kalau kita masuk kategori pasar untuk iklan kita sendiri, baru kita akan kena ya. Nah, untuk melihat iklan sudah aktif atau belum, ini statusnya di sini. Statusnya di sini. Nih, ini terjadwal ya. Nah, besok berubah jadi aktif. Kalau mau buat iklan baru dengan produk berbeda, apa harus buat fanpage baru lagi? Kalau nama fanpage-nya umum, tidak. Ya. Bebas. Misal nama fanpage-nya pakai nama pribadi, contoh nama saya sendiri gitu kan. Ya bisa jual produk apa aja. Gitu. Tapi kalau nama fanpage-nya sudah menjurus ke satu produk tertentu, nama fanpage-nya hipnoterapi misalnya, nggak mungkin jualannya baju wanita atau baju anak. Nah, itu kan beda ya. Kalau nama fanpage-nya umum bisa, nggak perlu buat fanpage lagi. Oke, silakan sambil teman-teman bertanya ya. Untuk baca data yang iklan ke landing page ini, kita butuh tambahan kolom ya. Tambahan kolom. Ini kolom standarnya ini ya. Kita kemarin cuma fokus di biaya per hasil ya. Biaya per hasilnya berapa. Nah, sekarang kita butuh kolom tambahan dua, namanya OCLP sama conversion rate. Nah, fanpage diperlukan saat apa? Ini Mas Adi ya. Fanpage itu identitas iklannya, Mas. Jadi iklan muncul di audiens adalah atas nama fanpage kita. Gitu. Jadi saat beriklan kita wajib punya fanpage. Nih, kita edit ya. Nah, ini fanpage, halaman Facebook ini fanpage. Nah, Nah, iklannya seperti ini nanti muncul ya atas nama Dokter Mindset. Ya, berarti tergantung store-nya, betul, general atau spesifik. Ya, betul. Nah, balik lagi kita tambahkan ya dua kolom khusus ya, teman-teman. Ini kolomnya defaultnya seperti ini, kita tambahkan dua kolom khusus. Edit yang ini, kolom kinerja dan klik ini. Kita edit, kemudian sesuaikan kolom. Nah, kita perlu buat dua metrik khusus. Yang pertama, kita klik buat metrik di sini. Ya, nama metrik yang pertama OCLP. OCLP, outbound click, landing page views.
perbandingan antara orang yang ngeklik dengan orang yang lihat landing page. Karena nggak semua orang yang ngeklik iklan kita itu menunggu landing page kita selesai loading. Nah, landing page ini kan ada loadingnya ketika dibuka ya. Nih, ketika orang buka ya akan loading dulu. Nah, kalau loadingnya lama ya di atas 3 detik ya itu banyak yang nggak sabar nunggu akhirnya tutup ya. Nah, ini OCLP nama metriknya ya. Rumusnya ya ini kita perlu tetapkan rumus ya. Landas ya. Kalau bahasa Indonesia landas. Tayangan halaman landas. Kemudian dibagi tombol ini dengan klik ya. Klik tautan ini rumusnya. Formatnya ini persentase. Jadi yang disetting untuk metrik khusus 3 ya, namanya, kemudian rumusnya di atas ini dan formatnya. Oke, lalu kita klik buat metrik. Oke, dan satu lagi ya, ini OCLP. Satu lagi namanya conversion rate, rasio konversi ya. Rasio konversi. Konversi itu apa? Dari 10 orang yang lihat landing page, berapa yang ngeklik tombol. Nah, tombol tadi tombol daftar sekarang ya. Nah, itu rasio konversi. Formatnya juga persentase. Rumusnya ya, karena yang kita pakai tadi pembelian ya. Rumusnya adalah pembelian dibagi tayangan halaman landas. Nah, pembelian dibagi tayangan halaman landas ya. Ini rasio konversi. Kita buat metrik. Kemudian kita checklist ya OCLP rasio konversi. Nah, supaya enak ngebacanya boleh teman-teman digeser ya ke atas ya. Disandingkan dengan biaya per hasil. CLP disandingkan dengan biaya per hasil ini ya. Nah, satu lagi juga conversion rate atau rasio konversi. Nah, kemudian simpan nih, simpan sebagai nama baca data. Baru kita terapkan. Nah, jadi teman-teman tinggal lihat nanti biaya per hasilnya berapa. Kalau biaya per hasilnya masuk ya, misalnya target kita per chat 10.000. Kalau sudah biaya per hasil 10.000 ke bawah, di bawah 10.000, ya ini abaikan. Mau berapapun angka ini abaikan, teman-teman. Tapi kalau biaya per hasil nggak masuk, kita targetnya 10.000. Kita mau biaya per hasilnya 10.000. Ternyata di sini 20.000. Cek di sini OCLP-nya berapa. OCLP ini standarnya 60 sampai 70. Fungsi OCLP ini indikator loading landing page kita. Kalau di bawah 60 artinya landing page kita lelet, teman-teman. Ya, kebanyakan gambar atau kebanyakan video. Nah, tinggal diedit, gambarnya dikurangin, videonya dikurangin atau gambarnya dikompres. Standarnya 60 sampai 70. Di bawah 60 itu jelek, artinya landing page kita terlalu banyak gambar. Di atas 70 bagus ya. 60 sampai 70 standar.
Nah, ini dibaca kalau biaya per hasilnya nggak masuk ya. Oke. Nah, kalau OCLP-nya sudah masuk ya, udah masuk, nah, lihat rasio konversi. Oh, OCLP-nya bagus ya, tapi kok ini nggak masuk biaya per hasilnya gitu ya. Rasio konversinya. Rasio konversi ini perbandingan dari 10 orang yang ngeklik, yang lihat landing page Bapak Ibu sekalian ya, berapa yang klik tombol. Standarnya berapa? Ya, yang bagus adalah 10 ya. Setiap 10 yang lihat landing page, satu klik tombol. Nah, itu rasio konversi gitu. Kemudian setiap 100 yang lihat, 10 yang ambil tindakan. Nah, itu yang rasio konversi seperti itu. Standarnya 10, kalau di bawah 10 ya di bawah 10 artinya kita perlu edit copywriting-nya, teman-teman, copywriting landing page-nya. Seperti itu. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Pak Tommy izin tanya Pak Tommy. Ya, silakan. Eh, Tadi kan ada apa namanya pen versinya itu kan dokter mindset. Nah dokter mindset itu kan saya hubungkan ke nomor WA yang lain. Nah sedangkan yang ini yang di landing page ini adanya di nomor yang lain, ya bukan yang itu. Nah itu nggak apa-apa bagaimana? Apa kudu diganti? Nomor WA-nya yang di landing page dengan fan page beda gitu ya. Beda, betul. Nggak masalah. Nggak Oh nggak apa-apa. masalah. Di landing page bebas mau pakai WA-nya WA bisnis silakan, nggak WA bisnis juga nggak apa-apa. Hmm. Nah, untuk ini bisa diubah lagi nggak? Misalkan nanti saya, tadi kan video saya belum masukin ya di atas itu. Ah, Sebelum nanti saya terbitkan itu saya ubah lagi. Nah, boleh. itu bisa atau nanti berubah ke mana-mana atau gimana tuh? Ada yang harus disetting lagi Kalau apa gimana? ini kan terbitnya besok jam 5 subuh. Ah, ah. Belum besok diedit silahkan gitu. Tapi kalau udah terbit, jangan diedit lagi. Oh, ya. Kalau mau diedit, ya boleh sekarang diedit, boleh. Nanti setelah Hmm. edit terbitkan lagi. Tuh. Ini Mas Adi Perdana ya, untuk apa OCLP? OCLP itu outbound click landing page views. Indikator landing page kita lelet atau tidak. Nah, kalau yang landing page ini ya bedanya hanya rumus yang kemarin itu sedikit berbeda ya. Kalau yang kemarin rumusnya itu closing rate-nya kita anggap setiap 10 chat closing satu. Di sini closing rate-nya setiap 3 chat closing satu. Nih, kalau kemarin kan margin bagi 2 ya, bagi closing rate ya. Nah, ini juga masih sama, margin bagi 2 ya. Tapi closing rate-nya itu udah naik ya, bukan 10 lagi, bukan setiap 10 chat closing satu. Target kita setiap 5 atau 3 chat closing satu. Nah, jadi batasnya lebih besar ya. Kalau kemarin bagi 10, ini baginya bagi 5 atau bagi 3 ya. Karena orangnya udah lihat landing page itu udah beda kualitasnya dengan yang kemarin. Itu. Oke, teman-teman. Ya, ini ada pertanyaan lagi.
Mas Adi Perdana, saya pernah kena iklan di IG. Ketika saya klik profil ternyata nggak ada akun IG-nya. Ya, bisa ya, ternyata ngiklan tanpa ada akun IG-nya. Bisa, bisa ya. Nggak harus punya akun IG ya. Bagusnya ngiklan harus punya akun IG untuk produknya atau tidak. Kalau memang produknya sudah berjodoh dengan kita, artinya kita udah jualan, laku gitu ya. Nah, silakan buat IG-nya. Tapi kalau masih testing nih, milih produk gitu kan, belum tahu produk mana yang jodoh nih. Nggak perlu buat IG nggak apa-apa. Nanti setelah tahu, oh yang jodoh dengan saya larisnya di sepatu, saya larisnya di baju, saya larisnya di herbal, saya larisnya di produk digital atau affiliate gitu. Nah, baru sesuaikan IG-nya dengan produk tersebut ya. Baru bangun IG-nya untuk jangka panjang, seperti itu. Oke teman-teman ya, nggak kerasa udah jam 10 malam ya, mungkin untuk malam ini sampai di sini dulu. Selanjutnya kalau teman-teman ada kendala, ada pertanyaan bisa di grup support ya, grup support yang di Telegram kalau ada kendala ya. Harapan saya semoga apa yang kita praktekkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa setelah dipelajari, setelah dilihat materinya, nanti mulai praktek supaya segera dapat hasilnya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya malam ini ya. Ada produk digital yang bisa dijual ya. Kelas online Kolansil bisa dijual ya. Itu materinya ada di member area ya. Produk digital salah satunya e-course atau kelas online Kolansil bisa teman-teman jual ya. Komisinya 40% dan enaknya di Kolansil komisinya saya cairkan setiap hari. Misalnya closing hari ini nih, teman-teman promosi kelas online Kolansil, promosi hari ini closing, besok langsung saya cairkan komisinya, gitu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk malam ini ya. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kata-kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,